lamun mati sira aja dadi dewa ratu. Wayang, salah satu warisan tertua dan penuh makna di Indonesia. Dunia perwayangan telah mendarah daging dalam jantung kebudayaan masyarakat. Nenek moyang kita dahulu beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya bernyawa dan semua yang bergerak dianggap hidup, mempunyai kekuatan atau roh yang berwatak baik maupun jahat. Wayang pun berkembang memiliki berbagai fungsi, tidak hanya sebagai seni pertunjukan, namun sebagai pendidikan, sarana komunikasi, bahkan sebagai dakwah. Wayang, salah satu warisan budaya tertua di dunia. Dengan wayang, sebuah cerita bisa tersampaikan dengan cara yang jauh lebih hidup. Tapi tidak hanya menjadi sarana untuk bercerita, wayang juga bisa memberikan kita suri tauladan dan juga nasihat hidup. Saya Bella Arswendita dan Kultur CXO Media bersama Citylink akan membahas lebih jauh mengenai dalang dan juga wayang sebagai jalan hidup. Selamat siang Mbak Novi. Siang Bu Bella. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Novi selaku perwakilan dari Museum Wayang. Kita sama-sama akan menjelajahi sebuah museum tertua di Indonesia yang memiliki koleksi wayang ribuan dan ada cerita menarik di balik bangunan yang sekarang menjadi Museum Wayang. Mbak Novi mungkin bisa diceritain dulu ini sedikit sebelum menjadi Museum Wayang sebenarnya bangunan ini apa sih? Jadi gini Mbak Bella, pada zaman penjajahan Belanda, nah gedung ini pernah difungsikan menjadi gereja Belanda lama. Gereja Belanda lama? Iya, itu dari tahun 1640 sampai 1732. Kemudian mengalami renovasi dari 1732 sampai 1736. Nah habis renovasi itu mengalami perubahan nama menjadi gereja Belanda Baru. Baru ya? Iya, dan kemudian difungsikan menjadi gereja Belanda Baru itu sampai tahun 1808. Kemudian bangunan tersebut hancur dan dibangun kembali pada tahun 1912. Dan baru diresmikan atau dialihfungsikan menjadi Museum Wayang itu pada tanggal 13 Agustus 1975. Lebih menarik lagi, biasanya kan kalau di gereja Eropa tuh gaya Eropa, belakangnya ada kuburan dulunya. Nah, dulu pemakaman, nah kita bisa lihat di Taman JP Kun. Oke, ini tulisannya pakai bahasa Belanda semua. Ini intinya apa sih, Mbak? Jadi di sini tadi kan sudah jelaskan tentang sejarah gedung gereja Belanda. Nah biasanya di gedung gereja Belanda tuh belakangnya ada makam. Nah dulunya di sini pernah dimakamkan 18 gubernur jenderal Belanda. Nah ini sedikit cerita sejarah dari gedung Museum Wayang ini dalam bahasa Belanda. Jadi di tahun 1640 sampai 1732, nah gerejanya itu gereja Belanda lama atau dalam bahasa Belandanya The Oud Hollandse Kerk. Nah di sini juga ada uniknya, di sini pernah disemayamkan pendiri kota Batavia yaitu Jan Pieter Zoon Koen tahun 1634. Tapi sebenarnya ini ada fakta uniknya, peneliti dari
manapun belum pernah menemukan jasad yang Peter Zunkun ini di Museum Wayang. Karena beliau meninggal itu pada tahun 1629, sedangkan pemakaman ini dimulai tahun 1634. Nah, pemakamannya ini sudah dipindahkan semua jasadnya yang 18 yang kanan dan kiri bisa kita lihat, itu dipindahkan, sebagian dipindahkan ke Museum Prasasti di Tanah Abang dan sebagian itu dibawa keluarganya ke Belanda. Wah, kita sudah sampai di ruangan selanjutnya. Mbak Novi, boleh dikasih tahu nggak sih ini ada berapa total koleksi wayang yang ada di Museum Wayang ini? Dan dari mana aja dapatnya? Nah, perlu Mbak Bella ketahui, di sini kita tidak hanya ada koleksi wayang. Tapi total dari koleksi kita ada 6.863. Itu terdiri dari wayang kulit yang Mbak Bella lihat sendiri di sini. Ini adalah tokoh wayang kulit Purwa. Kemudian ada juga wayang golek yang seperti di sini kita bisa lihat, wayang golek Sunda. Kemudian ada lukisan kaca, terus ada alat musik gamelan, gambang kromong, kemudian boneka dari mancanegara, seperti itu. Apa sih perbedaan dari wayang-wayang yang masih ada di luar sana gitu ya, dan wayang yang ada di sini? Wayang seperti apa sih yang bisa masuk ke Museum Wayang? Untuk jadi koleksi Museum Wayang ini kita pertama cara mendapatkannya ada yang pengadaan memang, kemudian ada hibah dan ada titipan dari masyarakat yang tidak mengerti cara merawat wayang, seperti itu. Karena ada koleksi unik juga, kita ada punya wayang kulit dari koleksi almarhum Ki Mantep, kemudian ada lukisan kaca dari almarhum Dalang Ki Entus juga, seperti itu. Koleksinya dikonservasi kemudian bisa dijadikan koleksi Museum Wayang. Kita punya highlights koleksi yang sangat unik, itu ada dua, yaitu Belencong dan wayang kulit Kiai Intan. Nah, Belencong ini adalah lampu minyak dan dahulu digunakan untuk penerangan dari wayang kulit. Nah, bayangan itu berasal dari belencong tersebut. Jadi belum ada lampu sorot? Iya, belum ada. Dan belencong yang unik itu bentuknya Garuda. Iya, dan itu usianya kurang lebih 200 tahun. 200 tahun? Iya, seperti itu. Dan itu uniknya lagi cuman ada 2 di dunia. Yang pertama menjadi koleksi Museum Wayang, yang kedua itu ada di Keraton Surakarta. Dan itu pernah menjadi milik orang Belanda di Den Haag, kemudian pernah disembunyikan karena takut ada perang Nazi pada saat itu. Kemudian dibawa ke Indonesia dan menjadi koleksi Museum Wayang tahun 1976. Itu usianya 200 tahun? Iya, 200 tahun. Menarik banget nih. Terus yang kedua ada wayang kulit intan. Wayang kulit intan itu sebenarnya seperti wayang kulit gaya Yogyakarta. Cuman yang uniknya itu dibuat tahun 1870 dan setiap karakternya itu terdapat kurang lebih 25-30 batu intan. Bayangkan di zaman dahulu ada orang sekaya itu mempunyai wayang kulit yang ada batu intannya. Dan biasanya wayang kulit itu karakternya kurang lebih 300 karakter. Sini ada koleksi topeng-topeng. Ada yang kecil juga, jadi nggak hanya buat dimainkan tapi dipajang juga bisa. Jadi biasanya juga buat nari ya Mbak ya? Iya, di sini juga ada selanjutnya koleksi topeng lagi. Ini dari Bali. Ekspresinya berbagai ini ya, ada yang kayak marah, ada yang tersenyum juga. Menarik banget. Nah, Mbak Novi, kalau kita dari tadi udah keliling ya, udah lihat-lihat wayang gitu. Tentu saja pertunjukan nggak akan bisa terlaksana dengan baik ya tanpa dalang yang udah mastering banget. Nah, kenapa sih dalang ini harus udah yang bener-bener jago banget gitu? Kenapa dia memegang peran penting dalam pertunjukan wayang? Jadi gini Mbak Bella, dalam setiap pertunjukan wayang, baik wayang golek ataupun wayang kulit itu harus ada yang menanganinya, yang ahli, dan itu disebutnya dalang. Nah, dalang ini sebagai pusat dari pertunjukan wayang golek maupun wayang kulit itu sendiri. Pusat dari pertunjukan ya? Jadi hidup atau tidaknya sebuah pertunjukan wayang itu dari dalang. Wong takon sing tur angkara. Dalang adalah seorang ahli yang mempunyai kejujuran dan kewajiban memberi wejangan, uraian, atau tafsir.
Tidak hanya berhenti di situ, seorang dalang dituntut untuk bisa menghadirkan estetika di pertunjukannya yang penuh makna lewat sabetan dan senandungnya dalam pertunjukan. Dengan kedudukannya yang sentral, ia dapat disebut seniman paripurna karena menguasai berbagai disiplin seni, baik seni rupa, pertunjukan, seni vokal, hingga seni drama. Elingono roko kontrang kantringan aneh ngendi parane swarga tundha ngelingono raga Dalang itu kalau secara etimologi dari ngudal piwulang. Jadi ngudal itu kayak membabarkan gitu, piwulang itu kayak ajaran gitu. Karena yang disampaikan oleh dalang itu sebetulnya kayon. Kayon itu kata orang Arab dari khoyun, jadi kehidupan. Jadi kebetulan bahasa Jawa itu istilah kayu kalau dibentuk seperti gunungan itu jadi kayon. Jadi ini kayon. Orang-orang modern mengatakan ini pohon kalpataru, pohon kehidupan. Sehingga tugas dalang biasanya membuka kayon ini dan mulailah lakon. Kayon ini isinya ada flora, ada fauna, ada penjaga Cingkoro Bolo, Bolo Poto, penjaga sorga. Ini kehidupan. Walaupun ya pelawak-pelawak biasalah, ada Cak Kartolo dari Surabaya, orang Ludruk itu dalang katanya kadal Malang. Ya bisa jadi, karena kelakuan dalang-dalang umumnya kayak kadal juga sih, nipu orang. Dalang kan juga nipu, nggak ada cerita dicerita-ceritain, ada Hanoman, ada Bima. Semua orang bisa belajar ya jadi dalang, cuman ini kalian suka atau enggak, kalian harus belajar jadi dalang walaupun orang tuamu bukan dalang. Ada sekolah-sekolah pedalangan dari tingkat SMP sampai SMA, perguruan tinggi juga ada, tapi biasanya yang jadi dalang, yang bapaknya atau kakeknya itu dalang. Oh kalau gitu, kami nggak bisa jadi dalang dong mbak, bapakku bukan dalang, siapa tahu kakekmu. Wah, enggak, kakekku berdalang, siapa tahu kakek buyutmu. Awi kena mastu nama sidem, mastu silah meringsang jagat karno siro pratondo kawisi saning bisono. Sono sinawung langan milopo yek timaksih lestantun lampahing jaman Buddha, jinantur tutur katulo melih turat lapteng barasdio. Wini sudo, titaing dewa, engkang kinasihan, pinardi tameng leloto, mangkyo tekap wasananing gugito. Tanduping perlambang tansah matumpo-tumpo marmo panggung panggunggung sang murweng kotong. Biasanya kalau zaman Bapak Kundalang itu gunungannya cuma satu, cet, diangkat cet. Musik ayak-ayak Manyuro namanya, musik pembukaan deng 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 dibuka gini set, kelihatan clear. Tapi zaman berubah, biasanya sekarang terus jadi 3 gini, ada ditancap set, gunungan begini set, gitu loh, tak 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 tak. Ini ditaruh, oh ini diputar-putar dulu, diputar, terus ini set, dibiak gini, kelihatan layar masih kosong. Kayak kelahiran. Cuman dalang sekarang lebih mudah karena pada zaman dalang bapakku aja, itu kalau kamu mendalang di suatu desa dan di desa itu ada maling malamnya, kamu jangan mengaku dalang kalau nggak tahu siapa yang malingnya. Kalau sampai 3 hari nggak bisa pegang maling itu, karena ada ilmunya. Kalau gitu bukan dalang dia. Kalau sampai nggak tahu. Dan pada saat zaman bapakku, kamu mendalang di suatu dusun, tiba-tiba ada bayi lahir di dusun itu, maka bayi itu adalah anakmu dan kamu harus memberi nama. Kalau untuk nyari maling atau enggak, aku nggak bisa sekarang.
Mungkin kalau sekedar nyarang hujan masih bisa. Gitu. Nunggang rasa ngener ing panggayo. Tanggung jawab seorang dalang itu sebetulnya ya, hampir tanggung jawab semua orang. Intinya kalau yang dimaksud dalang, tugasnya adalah memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu menjaga harmoni semesta. Sehingga dalang yang baik itu dia tidak pernah membenci tokoh wayang dan juga tidak pernah mengagumi tokoh wayang. Semuanya sama. Sengkuni misalnya yang dibilang jahat, itu dalang nggak boleh benci. Karena tanpa Sengkuni kehidupan nggak berlangsung. Rahwana di zaman Ramayana nggak boleh dibenci, terus dalang mengagungkan nada side-nya Prabu Rama, Ayodhya. Dan selalu terbukti setelah kejahatan itu nggak ada, yang sisi putih ini putus asa karena nggak tahu akan kerjakan apa. Biasanya terus moksa. Moksa itu semacam bunuh diri. Jadi Prabu Rama itu ketika Rahwana sudah diganjal, dia nggak mati Rahwana itu. Orang Jawa percaya selama burung perkutut masih ada, selama pohon aren masih ada, siwalan itu, berarti masih ada Rahwana. Ketika Rahwana sudah dihimpit di Gunung Kembar Sondara-Sondari, Rama nggak tahu mau ngapain. Akibatnya dia bunuh diri. Setelah perang Baratayuda, Kurawa habis, Pandawa nggak tahu mau ngapain, akibatnya loyo. Dan mereka moksa. Nah, tugas dalang menjaga harmoni itu. Tugasnya hampir kayak Kresna. Kresna ini titisannya Wisnu. Wisnu itu tugasnya memayu hayuning bawono. Kadang-kadang dia memang memelihara kejahatan juga. Gitu. Dalam tanda kutip loh, supaya kehidupan berlangsung. Ada siang nggak ada malam, kehidupan nggak berlangsung. Berat banget tugas dalang ya. Iya juga sih. Karena kalau mau sombong, pedalangan itu kesenian, tapi bukan kesenian biasa. Sering ada protes di Twitter, "Mbah, dalang aja mbah, nggak usah ngomong politik." Dalam hati, wayang itu isinya politik. Kenapa mbak kok sok romantis, ada bikin tali jiwa, kuat-kuat loh. Wayang isinya juga percintaan. Aku bilang gitu. Ini bukan kesenian biasa. Tapi mbak kenapa kok jadi kayak kiai juga? Sering ceramah-ceramah keagamaan loh. Wayang isinya juga tasawuf. Sebenarnya kalau ritual syarat-syarat dalang sebelum mementaskan wayang itu, kalau syarat tentang dirinya sendiri status nggak ada. Tapi biasanya ada ritual-ritual yang tiap dalang itu beda-beda. Terutama untuk dalang pertama kali. Itu ada yang puasa 40 hari 40 malam. Ada yang puasa ngedan. Puasa ngedan itu misalnya dilakukan oleh almarhum Ki Mantep Sudarsono. Jadi dia ngedan seperti orang gila di jalan-jalan itu. Gitu. Itu di awal-awal Mas Mantep. Ada yang ngebleng, ada yang tanpa cahaya itu puasa. Ada yang ngerowot itu puasa yang cuman hampir kayak vegetarian itu. Makanan-makanan itu aja. Intinya tiap dalang punya cara sendiri-sendiri. Ada yang ke makam bekas dalang. Tapi secara umum dalang itu syaratnya harus hening. Hening itu seperti kalau dia menetapkan pantangan, misalkan pantangan nggak makan daging selama 40 hari 40 malam, dia harus berpantang itu. Kalau pantangannya adalah pantangan waras sebelum hari tertentu, sekian bulan, seperti Topo Menggila itu, Topo Ngedan, ya dia harus tetap di situ. Kalau enggak nanti wayangannya di panggung itu enggak ada pancarannya gitu. Enggak hidup. Nah, wayang jadi enggak hidup. Kalau kamu lihat Mas Mantep dalang ya, Mas Mantep dalang, sama-sama aku atau siapa dalang, itu begini aja set, itu sudah hidup wayang. Ciri dalang makin empu itu, makin nggak banyak gerakan wayangnya, tapi hidup. Kinarto Sabdo itu bisa cuman meletakkan Semar begini, begini, ini ada gunungan, almarhum Kinarto Sabdo, ini ada gunungan, sudah bisa kelihatan rebahan banget. Udah jadi kaum rebahan banget. Padahal cuman set dikit.
Karena ada Balinya namanya taksu, mungkin laku-laku tadi itu laku pertapaan itu, meditasi, dibikin untuk supaya apa yang dipegangnya itu jadi hidup. Bahwa hidup ini seperti pertunjukan wayang di mana kamu adalah dalang dari naskah semesta yang ditulis oleh Tuhanmu. Jadi ketika dia bilang Ong ilahing awikinamastu namasidam, itu mulai kehidupan banget. Orang kayak melihat kehidupan di layar itu, kayak terserap itu sampai jam 4 pagi. Dan nggak kencing, nggak apa. Ada hal lain di dalam diri kita. Kenapa wayang selalu dikait-kaitkan sama ritus kehidupan sehari-hari atau upacara-upacara yang sedang berlangsung? Karena wayang adalah kehidupan itu sendiri. Misalkan Dewi Sri dianggap sebagai dewinya kesuburan. Dewi Pertiwi dianggap sebagai bumi. Sehingga kalau hari bumi seperti teman-teman di Cirebon dan lain sebagainya, biasanya mengangkat cerita-cerita tentang Dewi Pertiwi. Ya, yang punya aji Pancasonya yang dikuasai oleh Subali. Laki-laki yang punya aji, setiap orang yang punya aji Pancasonya ini nggak akan pernah mati selama dia menyentuh bumi. Itu kan simbolis. Mau dihancur lebur badannya selama dia kayak rawa rontek, selama dia menyentuh bumi dia hidup lagi. Nah, yang berkaitan sama Agustusan ini, saya tertarik untuk menceritakan satu tokoh namanya Adipati Karna. Jadi dia yang terkenal sebagai tokoh memberi contoh, right or wrong is my country. Dia itu sebetulnya bukan orang Kurawa, tapi dia orang Pandawa, satu saudara dengan Arjuna, saudara kandung. Tapi dia berperang di Bharatayuda. Nah, contoh yang ditunjukkan adalah oleh Adipati Karna atau Surya Putra, karena dia anak spiritual dari Batara Surya Matahari. Perang Bharatayuda yang akan saya contohkan cuplikannya itu hanya salah satu dari 12 perang besar yang akan dialami oleh seluruh manusia termasuk saya. Itu perang keempat Bharatayuda. Perang pertama adalah Gojali Suto. Gojali itu ayah, orang tua, ortu. Suto itu anak. Setiap orang pasti pernah ngalamin perang dengan orang tuanya. Entah karena mau pindah agama, entah karena jodoh, entah karena kuliah beda jurusan yang diinginkan. Orang tuanya ingin kedokteran, anaknya ingin jadi sutradara. Habis itu perang Pamukso. Perang Pamukso itu perang antara saudara seperguruan. Ini pasti dialami oleh banyak orang. Nah, guru sama murid perang Guntoroyono. Ini guru sama murid. Kok perang loh? Kata murid yang bagus kan kalau melebihi gurunya. Jangan diletterlek diterima membunuh, tapi dikalahkan. Murid yang bagus mengalahkan. Nah, yang keempat itulah Bharatayuda, perang saudara. Entah rebutan warisan, entah rebutan kasih sayang ibu. Tiap 17 Agustusan, biasanya lakon yang saya bawakan adalah Karno Tanding. Ini mewakili Kurawa, ini mewakili Pandawa. Sama-sama, wah, perang Bharatayuda, Karno Tanding itu bagian yang aku paling suka. Karena sangat dramatis. Wah, naik kereta, dadak. Ini keretanya Adipati Karna, ini keretanya Arjuna. Set, begitu set, bertemu di Tegal Kurusetra. Turunlah Arjuna. Turun Arjuna. Set. Arjuna turun, set. Apa yang dilakukan oleh Arjuna? Set, turun. Dia menyembah pada kakak kandungnya, Adipati Karna. Kira-kira kakang, kita sama-sama anak kandung Ibu Dewi Kunti. Ayo berkumpullah dengan Pandawa. Jawaban Karna yang aku suka adalah, adikku Arjuna, aku memang dilahirkan oleh Ibu Kunti. Tapi definisi ibu menurutku bukan perempuan yang melahirkan, tapi perempuan yang merawat dan membesarkan. Yang merawat dan membesarkan aku adalah Kurawa. Ayo, Dinda, bangunlah Dinda. Set, jangan menyembahku.
Kamu tampan sekali adikku. Ayo, bikin bangga ibu kita Kunti melihat anaknya lelaki dan lelaki. Brangset. Dan yang menarik, Panapasupati yang matanya bulan sabit, ternyata itu memang dibikin oleh Dewata khusus untuk membunuh Karna. Pas di lehernya. Dilukiskan, ya Arjuna sudah dikasih tahu. Tadi kan Kresna aku bilang sebagai Memayuhayuning Bawono. Ini deh. Adikku Arjuna ini ada di Bhagavad Gita, wejangan ini. Daripada kamu mengulur-ngulur waktu, perang Baratayuda yang sudah berhari-hari ini memakan banyak rakyat jelata jadi korban, seperti COVID. Lepaskan adikku, pusaka pamungkasmu Panapasupati yang di depanmu itu bukan kakakmu, tapi senopati musuh, tapi panglima musuh. Dilepaskan, akhirnya sebenarnya nggak ingin dilepaskan, tapi tadi Kresna Memayuhayuning Bawono, Angkara Murka ini kalau di wayangnya Ki Mantep Sudarsono, sinden-sindennya sampai nangis loh. Diceritakan Panapasupati dia berdiri di keretanya, tetap saking tajamnya panah ini lewat. Kepalanya tidak gumlundung, dia tetap tegak dia, padahal sudah cuman berkalung darah. Dia tetap mendongak ke angkasa, bidadari, brol mi ciling kang riwe, gumeter sariraning sakujur, gumeter serinya sakujur, para widodari ngungak ning bumi, nyumawur gambir melati, bidadari menabur bunga melati dari atas. Menyaksikan Adipati Karna yang tersenyum dan menambah bagusnya. Ya, kira-kira gitu. Ini ritus-ritus untuk bulan Agustus, biasanya karena tanding. Karena untuk meneguhkan lagi, kamu rakyat, yang betul adalah right or wrong is my country. Oke lah, mungkin keadaan sekarang bagi sebagian orang, aku nggak tahu yang benar yang mana, brengsek atau apa. Entah soal penanganan COVID atau apa, aku nggak tahu. Tapi begitu kita ngomong ke orang luar, kita nggak boleh jelek-jelekin bangsa sendiri. Apapun. Problemnya sekarang, keluar pun kita ngejelek-jelekin bangsa sendiri. Itu yang berarti kita, kenapa ritus dari Adipati Karna ini tidak, Adipati Karna ini aib bangsanya ditutupin keluar. Biarkan orang lain dengar dari orang lain. Rame-rame ngoyak toro mabur mulu aduh, darane dhewe ucul, bebarengan koyo adu dedet, darane dhewe ucul.